PSM Makassar tak boleh berlarut dalam kekalahan dari Bali United pada pekan 30 Liga 1 2024-2025. PSM Makassar takluk 0-1 dari Bali United di Stadion B.J. Habibie, Parepare pada Jumat 25 April 2025 malam. PSM Makassar harus segera bangkit. Partai hidup mati menanti Laskar Pinisi pada leg kedua ASEAN Club Championship ACC 2024-2025 pada Rabu 30 April 2025 malam. Anak asuh Bernardo Tavares melawat ke markas Chong An Hanoi CAHN FC di Stadion Hang Dai, Hanoi, Vietnam. Namun, skuad PSM Makassar harus berbenah. Sisa 3 hari persiapan harus dimaksimalkan untuk menutupi kekurangan tim. Salah satu menjadi masalah Juku Eja adalah efektivitas penyelesaian akhir. Saat lawan Bali United, sebanyak 19 tembakan dilepaskan, 4 mengarah ke gawang. Bahkan, ada 2 peluang mengenai mistar gawang. Akan tetapi, dari peluang diciptakan itu tak ada berujung gol. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengaku akan membenahi kekurangan timnya meski masa persiapan melawan CAHN sangat mepet. Ia akan meningkatkan transisi dan akurasi para penggawa pasukan Ramang. Pasca pertandingan lawan Bali United, ia menyebut akan fokus memulihkan pemain, sebab akan melakukan perjalanan jauh ke Vietnam. Baginya, ditolaknya pengajuan perubahan jadwal pertandingan PSM Makassar oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) tidak fair. PSM Makassar sempat mengajukan perubahan jadwal pertandingan lawan Bali United dan PSS Sleman, tapi tak diakomodir. Di lain sisi, PT LIB mengabulkan perubahan jadwal pertandingan Madura United beberapa waktu lalu. Bernardo Tavares berharap penerbangan timnya ke Hanoi, Vietnam tak alami delay. Jika itu terjadi akan membuat rencana latihan terhambat. Minta perbaikan lapangan Kalegoa. Bernardo Tavares meminta lapangan Stadion Kalegoa, Kabupaten Goa diperbaiki. Alasannya, persiapan timnya tak bisa maksimal. Hal ini berdampak dengan permainan PSM Makassar di latihan. Pelatih berlisensi UEFA Pro ini ingin Yuran Fernandes CS bermain dengan sekali sentuhan dan pressing tinggi. Namun, hal tersebut tak bisa dilakukan saat latihan di Kalegoa. Alhasil ini berlanjut ketika melawan Bali United. Pemain PSM Makassar butuh 3 kali sentuhan, sedangkan pemain Bali United hanya sekali sentuhan. Jangan kau kalah, paenteng di sirimu. Almarhum Bapak Abdi Tunggal, legenda PSM Makassar dan mantan pemain Timnas Indonesia. Doa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.
Itu tadi pertandingan babak pertama. And that's the aeroplane will delay. Because if the aeroplane delay, maybe we cannot catch the flights. After maybe we arrive one day after. Because we don't have private aeroplane like other clubs. So this is the first target. For the future, I think first we need to improve the field that we are training. Because here we saw our players are not training on good grass pitch. Opponent team Bali is training in good facilities. And here today we saw when we go to press, they play on first touch. When they press us, we need to give 2-3 touches. This makes the difference on football. The decision making and quickly decision making with the first touch is very important on the football. And if we don't have a good field training, I am happy with the attitude of our players. Of course, sometimes we make bad decisions, mistakes. We spoke about that they are strong on the offensive transition. We train in the defensive transition. We try to create scenario. That's it. They score on the first chance. This is the football. What we can do is try to improve on the defensive transition to not avoid that they get this chance and try to have more accuracy. We have many chances, we need to score a goal. We hit 2 times the ball to the bar, we have chances that we shoot outside. But this is why our team is the youngest team of the league and opponent team is one of the most experienced team of the league. Pertama-tama saya ingin pemain pulih. Ingin pemain pulih dan saat kita melakukan perjalanan penerbangan yang kita akan naiki tidak delay, bahkan tidak ada masalah dengan jadwal kita. Karena akan sangat repot pada saat kita tiba 1 hari lebih lambat daripada perencanaan kita, ini akan merumitkan masalahnya. PSN tidak punya jet pribadi untuk melakukan hal ini, jadi kita bergantung pada itu. Dan saya kira kita harus tingkatkan lapangan latihan kita. Kita berlatih di lapangan latihan seperti yang kalian tahu, buang, dan di situ kita tidak bisa memainkan satu sentuhan. Pada saat kita melakukan pressing pada Bali, mereka memainkan satu sentuhan. Di latihan kita tidak bisa lakukan ini. Pada saat kita di press, sebaliknya pada saat kita di press kita butuh sampai 3 sentuhan untuk menyelesaikan masalah. Dan saya berharap pertama-tama lapangan latihan kita harus tingkatkan. Oleh karena pengambilan keputusan nanti akan membaik dari latihan-latihan tersebut. Pada saat kita latihan di lapangan yang bagus, dan saya senang dengan attitude pemain. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Kita juga sudah bicarakan sebelumnya pada saat lawan bagus, pada saat transisi menyerang dan juga servis. Tapi inilah sepak bola.
Untuk kedepannya saya kira kita harus lebih tingkatkan untuk transisi dan juga lebih akurat dalam hal melakukan penyelesaian. Kita buat peluang yang kena tiang dan juga shoot dari luar kotak, itu yang kita harus lakukan. Dan makanya saya selalu sampaikan bahwa tim kita adalah tim yang paling muda di Liga 1, sedangkan lawan tim yang memiliki segudang pengalaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.